Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menyelidiki kasus 37 warga Makassar yang ditangkap di Madinah karena berangkat ibadah haji dengan visa ziarah. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kemenak Sulsel menyampaikan 37 orang yang diduga melanggar aturan haji telah diperiksa dan diamankan polisi Arab Saudi. Mereka sebelumnya diberangkatkan dari Indonesia ke Doha, Qatar, selanjutnya masuk ke Madinah. Pihak Kemenak belum bisa memastikan apakah ke-37 warga Makassar pergi ke Arab Saudi lewat travel resmi atau ilegal. Jamaah dari Makassar sebanyak 37 orang yang terjaring di Madinah. Mereka itu masuk lewat Doha, Qatar, terus masuk ke Riyadh, dan Riyadh naik bus menuju ke Madinah. Dan di perjalanan mereka ditahan oleh askar sana, dan pada akhirnya mereka tidak bisa memperlihatkan visa hajinya. Belum ada kepastian apakah melalui travel resmi atau travel ilegal atau oknum. Nah, itu yang belum jelas. Untuk mengetahui keberangkatan jamaah calon haji, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dari Makassar. Gufran, kapan jamaah haji yang berada di asrama haji Sudiang diberangkatkan? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Pagi tadi telah diterima jemaah calon haji kloter 32 yang rencananya akan diberangkatkan besok pada 4 Juni 2024 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tadi melalui pantauan kami sesaatnya diterima di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang Kota Makassar ini. Ke kloter 32 jemaah calon haji ini langsung diberikan pelayanan fasilitas seperti yang diberikan oleh Panitia Haji Embarkasi Makassar kepada beberapa jemaah calon haji yang sudah memasuki usia lansia atau di atas 65 tahun. Untuk diketahui, untuk kloter 32 ini dari 443 jemaah calon haji ini berasal dari Makassar sebanyak 33 jemaah dan berasal dari Kabupaten Wajo sebanyak 224 jemaah calon haji. Ada 1 orang yang berasal dari Kabupaten Baru, kemudian 4 orang berasal dari Kabupaten Sidrap, dan 181 berasal dari Maluku, seperti itu. Dan untuk kloter 32 pada kali ini terdapat 32 lansia, diantaranya 17 orang ini memakai kursi roda, seperti itu. Dan juga Bella dan saudara, kita informasikan lebih lanjut mengenai dengan pelayanan yang diberikan oleh panitia ibadah haji pada tahun ini. Masih fokus kepada lansia, ada 2 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan one stop service, dan kedua yang diperuntukkan kepada lansia ialah pelayanan fast track, seperti itu. 2 pelayanan ini berbeda, di mana one stop service ini diperuntukkan kepada jemaah calon lansia yang masih bisa melakukan aktivitas, dan ketika nanti dipanggil namanya satu persatu, mereka akan berdiri dari kursi dan mendapatkan gelang identitas, terus kemudian pembagian paspor, hingga pemberian starter kit untuk berisi obat-obatan, termasuk juga pembagian living cost yang sebesar 750 real, atau jika dikonversi ke mata uang rupiah Indonesia ini sebesar 4.300.000 rupiah, seperti itu. Untuk pelayanan berikutnya ialah pelayanan jalur fast track, di mana ini bukan jemaah calon haji yang berdiri dari kursi mereka, melainkan nanti panitialah yang akan bergerak ke kursi mereka masing-masing untuk melakukan pembagian paspor, pemberian gelang identitas, hingga nanti pembagian uang living cost. Sehingga memang tadi pada saat penerimaan jemaah calon haji kloter ke-32 ini, lansia yang berasal di atas 65 tahun ini tadi sangat cepat sekali pelayanannya, dan mereka sudah berada di wisma masing-masing. Sementara jemaah calon haji yang berada di layanan one stop service ini masih beberapa, dan masih dipanggil untuk mendapatkan beberapa pelayanan hingga pemberian identitas, seperti itu. Untuk kloter ke-32 ini, Bella dan juga saudara, lansia tertua itu atas nama Irma, berumur 96 tahun, dan yang termuda
Dan termuda itu atas nama Selvi Kadri berumur 23 tahun. Kepada jemaah calon haji lansia juga ini panitia terus memberikan imbauan untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat di Arab Saudi pada kali ini memasuki cuaca ekstrim di mana panas bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, sehingga himbauan untuk menjaga kondisi fisik dan mental mereka saat menjalani ibadah haji ini bisa mereka terapkan agar ibadah haji mereka berjalan lancar. Bella. Proses apa saja yang dilalui oleh para jamaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan mereka, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Gufran, kondisi di Arab Saudi sangat panas, apalagi nanti untuk puncak hajinya, Gufran. Ya, baik Bella, untuk imbauan kepada jemaah calon haji ini terus diberikan, misalnya tetap mengkonsumsi air minimal 1 jam 1 kali, terus kemudian juga ketika keluar dari Aula Arafah Asrama Haji Sudiang itu mereka diberikan starter kit yang berisi obat-obatan termasuk vitamin, sehingga bisa menjaga kondisi mereka tetap fit selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Selain mengkonsumsi air putih selama 1 jam, minimal 1 jam sekali, terus kemudian mengkonsumsi vitamin untuk menambah untuk menambah fit tubuh mereka, terus kemudian juga mereka diimbau untuk membawa pelembab bibir dan juga pelembab kaki sehingga tidak nanti terjadi kekeringan pada bibir dan juga kaki mereka. Bella. Dipersiapkan berbagai macam alat-alat untuk menjaga kesehatan para jamaah haji. Lalu Gufran, apakah sudah ada informasi mengenai para haji yang menggunakan jalur ilegal seperti yang tadi sempat disampaikan pada informasi sebelumnya? Apakah sudah ditangani oleh pihak Kemenak? Baik, betul sekali Bella dan juga saudara, ini sangat disayangkan oleh Kepala Bidang dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, yang menyampaikan bahwa masih banyaknya jemaah yang tertipu dengan iming-iming baik dari travel umroh dan juga travel haji. Ini sangat disayangkan dan penanganan saat ini memang masih berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan kepulangan mereka, karena Bella dan juga saudara, 37 jemaah yang berasal dari Makassar ini sudah pasti akan dideportase dan nantinya dilarang untuk memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah identitas ke-37 nama jemaah yang memasuki Arab Saudi menggunakan visa haji palsu ini sudah tiba di Makassar, apakah sudah diberangkatkan dari Arab Saudi atau seperti apa. Namun hingga saat ini kami masih menunggu koordinasi dari Kepala Bidang Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan untuk update terkaitnya, termasuk juga travel yang memberangkatkan mereka, apakah itu merupakan travel resmi atau travel abal-abal. Tentunya nanti akan ditindak lebih lanjut dan kami juga masih sama-sama menunggu informasi terupdate dari pemerintah setempat. Bella. Kita akan tunggu informasi terkini terkait dengan 37 orang jamaah yang menggunakan visa ilegal dari Arab. Mengenai jalur yang dipergunakan oleh para jamaah ini, apakah sudah ada informasi, Gufran? Jalur yang seperti apa? Mohon maaf, Bella. Jalur yang dipergunakan oleh para calon haji yang menggunakan jalur ilegal ini. Untuk jalur yang digunakan oleh jamaah haji ilegal ini memang tidak terbang langsung ke Arab Saudi, melainkan mereka turun ke Qatar di Doha, kemudian menggunakan bus untuk memasuki di Arab Saudi. Sehingga memang jalur ini tidak melalui embarkasi Makassar seperti itu. Mereka melakukan perjalanan ini bersama dengan travel 37 ini untuk masuk ke Qatar terlebih dahulu, terus kemudian barulah menggunakan bus memasuki Arab Saudi, seperti itu. Tidak melalui embarkasi Makassar, sehingga pihak panitia haji dari Makassar pun tidak mengetahui terkait dengan 37 orang yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur ilegal. Kita akan nantikan bersama seperti apa update informasinya. Terima kasih Gufran Lamataha langsung dari Makassar.